Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oh iya, terima kasih sebelumnya buat kalian yang udah mendukung channelku dan like, comment, dan subscribe and share video-videoku. Jangan lupa yang belum subscribe, please subscribe channelku ya. Di video kali ini aku mau bercerita tentang 5 desa atau dusun yang konon katanya penuh misteri, atau malah ada yang bilang angker. So, kita langsung aja yang pertama. Yang pertama yaitu Dusun Sibimo. Dusun Sibimo terletak di Batang, Jawa Tengah. Dusun Sibimo ini cukup terpencil, dikelilingi oleh hutan. Hanya dihuni 22 orang yang menghuni 6 rumah. Sebenarnya ada 7 rumah, tapi 1 rumah kosong. Konon, ada mitos yang tersebar di dusun ini, tidak boleh ada lebih dari 7 rumah di dusun itu. Kalau dilanggar, pasti ada kejadian buruk dan permasalahan yang menimpa warga dusun. Dulu, katanya sempat ada warga yang sengaja membangun rumah di sana. Tapi akhirnya ada berbagai malapetaka yang terjadi. Contoh, dulu pernah dibangun 12 rumah, tapi kemudian penghuninya ada yang meninggal, bunuh diri, meninggal karena gantung diri, minum racun, dan meninggal di hutan. Menurut sesepuh Dusun Sibimo, Mbah Tarji, yang berusia 93 tahun, boleh saja kalau mau tinggal di dusun tersebut, tapi tidak boleh membangun rumah baru di sana. Menurutnya supaya warga hidup tenang dan saling membantu. Dan warga dusun ini juga meyakini kalau ada yang berniat jahat masuk ke dusun ini, pasti dihadang oleh penjaga dusun yang biasa disebut warga sebagai Bimo Sekti. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah Desa Jungsemi. Desa Jungsemi ini terletak di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Kata Jungsemi berasal dari 2 kata, yaitu ujung dan semi. Dalam bahasa Jawa, ujung berarti pangkal dan semi berarti tambahan atau selalu bersemi. Desa Jungsemi juga dikenal sebagai daerah yang kental dengan mistis. Sebab di desa yang ada di wilayah pesisir Kendal ini, terdapat makam seorang tokoh masyarakat yang disebut dengan Makam Kemangi. Makam Kemangi ini dikenal wingit. Banyak pengunjung yang datang tidak kuat menahan hawa gaib di tempat itu. Bahkan ada yang merasa kelelahan sebelum memasuki area makam. Ada satu cerita. Jadi, sepasang suami istri yang berkunjung ke wilayah ini membuktikan sendiri keangkeran makam Kemangi. Mereka mencari lokasi makam keramat ini yang bahkan mereka sendiri tidak tahu pasti di mana letaknya. Warga desa yang ditanyai pun kaget. Mereka tidak berani menunjukkan langsung dengan jari arah dari makam itu. Kemudian Pak Sutri ini melanjutkan perjalanan sesuai arahan dari warga. Kira-kira jarak 100 meter sebelum mereka sampai ke makam. Mereka bertemu 3 anak kecil yang bertanya apakah mereka mau ke makam Kemangi. Pak Sutri ini menjawab iya. Lalu ketiga anak tersebut mengantarkan Pak Sutri ini ke makam Kemangi. Setelah sampai di makam, Pak Sutri ini menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih kepada 3 anak tadi. Tapi mereka langsung merinding karena 3 anak tadi sudah hilang, tidak tahu kemana. Ada juga kisah seorang supir truk pengantar barang yang bertugas di area Jungsemi pada malam hari. Ia mengaku tidak menemukan alamat yang dituju dan hanya berputar-putar di sekitaran makam. Sampai akhirnya diantarkan ke tujuan lain setelah matahari terbit. Wah, serem ya teman-teman. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ada Desa Pugerwetan di Jawa Timur.
Desa ini lokasinya terletak di ujung Jawa Timur, tidak jauh dari kota Banyuwangi. Menurut keterangan masyarakat setempat, desa ini sering dijadikan tempat orang-orang sakti dan dukun di Indonesia menimba serta mengasah ilmu gaib mereka. Di seberang desa ini ada sebuah pulau kecil yang dinamakan Nusa Barung. Nah, konon nih ya, pulau ini sangat angker. Ada yang mengatakan pulau ini dijadikan sebagai sumber. Ada yang mengatakan pulau ini dijadikan sebagai sumber kekuatan orang-orang yang berguru belajar ilmu gaib. Banyak juga orang yang tertarik datang ke pulau ini karena keindahannya yang alami dan begitu menakjubkan. Nelayan-nelayan yang melewati pulau dan desa tersebut sering tiba-tiba kehilangan arah dan diganggu sesosok makhluk hitam tinggi besar yang menjaga pulau itu. Ih, serem. Next, yang keempat. Yang keempat ada Desa Karangkenek. Desa yang terletak di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini dikenal sebagai kampung terkutuk. Desa ini sangat sepi, hanya dihuni sedikit penduduk. Hanya 26 keluarga. Ada rumor tentang desa Karangkenek ini. Kabarnya desa ini dikutuk, tidak boleh memiliki lebih dari 26 keluarga. Jika dilanggar, akan ada musibah yang menimpa setiap penduduknya, mulai dari penyakit sampai kematian. Malah ada satu keluarga yang tewas karena kebakaran rumah. Menurut cerita, kutukan itu datang dari leluhur Karangkenek. Leluhur tersebut marah kepada anak yang tidak mau tinggal di desa. Nah, dari kemarahan itulah muncul kutukan yang melarang orang luar untuk masuk dan orang dalam untuk keluar dari desa. Berbagai ritual sudah dijalani, tapi kutukan tidak kunjung hilang. Oke teman-teman, selanjutnya yang kelima. Yang terakhir ada Desa Oradour-sur-Glane dari Prancis. Nah, yang satu ini dari luar negeri ya teman-teman. Desa ini terletak di negara Prancis. Desa ini dulunya diyakini sebagai tempat pembantaian banyak orang di zaman Nazi. Zaman itu banyak warga desa yang tidak bersalah disiksa dan dibunuh. Menurut orang yang pernah berkunjung ke desa ini, pada malam hari banyak kejadian-kejadian janggal yang aneh dan menyeramkan terjadi. Bau busuk, bau daging terbakar sering tercium jelas. Karena dulu juga desa ini sempat dibakar, jadi banyak orang yang terbakar hidup-hidup. Akhirnya kita sampai di akhir cerita teman-teman. Kalian ada yang pernah berkunjung ke desa-desa tersebut? Please komen ya, cerita bagaimana pengalaman kalian berkunjung ke desa-desa tersebut. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video-videoku. Jangan lupa dukung channelku dengan subscribe and share video-videoku. Tetap sehat, tetap semangat. Kita ketemu lagi di next video, di lain cerita. Bye.